Halo Bu Dewi, bagaimana Pak. kabarnya? Baik Pak, terima kasih. Wah, kelihatannya sibuk ya? Enggak nih Pak, ini saya lagi buka-buka WA, mau buka gambar, ada yang kirim gambar, tapi saya nggak bisa buka Pak. Mau muter-muter aja. Udah lemot banget HP saya nih Pak. Oh, berarti mungkin sudah penuh ya Bu ya? Iya, sepertinya memori udah kepenuhan Pak. Oh, berarti harus dibersihkan ya? Iya, harus dihapus-hapus, dibuang. Oh gitu, iya. Nah Bu Dewi, HP saja menyediakan tempat sampah ya untuk membersihkan isi-isi yang tidak berguna agar kemudian HP itu bisa kita pakai dan lancar kembali. Nah Bu Dewi, pernah nggak dalam kehidupan ini Bu Dewi merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, misalnya kecewa atau iri dengan orang lain, itu pernah nggak sih? Pernah sih Pak, suka juga. Biasanya disebabkan karena apa? Ya mungkin karena melihat orang lain lebih sukses dari saya atau punya kekayaan yang lebih banyak gitu. Dulu mungkin waktu sekolah mungkin ada teman yang nilainya lebih tinggi dari saya. Jadi sebenarnya dalam relasi ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa kecewa, iri dengan orang lain begitu. Lalu apa yang Bu Dewi lakukan menyikapi semua itu? Harusnya sih berusaha lebih keras ya Pak ya. Mungkin kalau waktu sekolah kalau nilainya lebih rendah dari teman, saya belajar lebih baik. Atau kalau sekarang melihat orang punya sesuatu yang lebih dari saya bekerja dengan lebih keras lagi supaya saya juga bisa mencapai keinginan saya itu, gitu Pak. Iya, berarti sikap yang benar itu sangat dibutuhkan ya Bu ya, agar perasaan iri hati, tidak senang itu kemudian tidak justru membuat kita jatuh ataupun kita merasa terganggu begitu ya. Oke, mari bersama-sama kita perhatikan apa yang Tuhan katakan ketika Kain, anak Adam dan Hawa itu merasa iri atau tidak senang dengan kondisi dan situasi yang dimiliki oleh adiknya Habil. Ternyata relasi dengan orang-orang terdekat sekalipun itu bisa menimbulkan perasaan tidak senang atau iri begitu. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah Bu Dewi, ternyata Bu Dewi tidak sendirian nih. Bahkan Kain dan Habil pun, saya pun juga pernah mengalami itu. Tetapi mari kita belajar apa yang Tuhan kehendaki ketika kita merasakan perasaan tidak senang atau iri hati kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ternyata ketika kita mengalami itu, pertama Tuhan mengingatkan kita. Ini menegaskan bahwa Tuhan tidak suka ada perasaan iri hati, panas, tidak senang dalam diri kita kepada orang lain. Mengapa? Karena Tuhan sebenarnya menginginkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Tuhan mengatakan itu ada sesuatu yang menggoda yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Nah karena ini sesuatu yang menggoda, maka kita harus waspada agar justru melalui peristiwa itu kita tidak tergoda untuk lebih jauh jatuh ke dalam dosa. Nah di dalamnya kemudian Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Hati kita rapuh Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mudah berubah oleh karena situasi dan kondisi. Kita bisa marah Bu Dewi ya, kita bisa kecewa, tetapi kemudian Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa atasnya. Nah Bu Dewi, ketika Bu Dewi bisa menguasai kebencian, amarah atau iri hati dengan cara yang benar, apa yang Bu Dewi rasakan? Rasa damai ya Pak ya. Iya. Jadi nggak dikuasai oleh rasa marah saya atau iri hati saya. Oke. Kemudian relasi dengan orang yang membuat kita marah, benci atau iri itu bagaimana relasinya? Kalau saya sudah bisa berdamai dengan diri saya sendiri, otomatis dengan orang yang bikin saya marah itu jadi lebih bisa lebih baik ya. Iya. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita bisa mengolah hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita dan tidak membiarkannya menjadi sampah yang membusukkan hati kita, merusak hidup kita, maka di situ kita akan memiliki sebuah kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih benar. Oleh karena itu, Bu Dewi, kita setuju ya bahwa pertama kita harus memiliki kepekaan untuk mendengarkan teguran dari Tuhan.
Yang kedua, kita tidak boleh tergoda lebih jauh untuk jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh bisa menguasai situasi yang terjadi, bukan kita yang dikuasai oleh situasi dan kondisi itu. Oh ya, gimana Bu Dewi? HP-nya sudah lancar lagi? Sudah Pak, tadi saya sudah banyak buang-buang yang tidak perlu Pak. Oke, nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mau hidup kita lancar atau HP kita lancar, buang yang tidak perlu. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.